Ki di situ frekuensi gue, jadi saya lagi nyaman di situ. Ya, sekarang lagi frekuensi saya di sini. Saya tidak perlu uang. Apabila nanti kan uang ini bisa memabukkan juga, bisa membuat kita silau dan mengalir. Kalau ada pikiran ke sana. Kalau begitu, dari awal memang begitu pertimbanganku. Nggak mungkin jadi ini Ahlo Makassar sama anak muda palsu. Kenapa? Apa? Iya karena kan PH namanya Makita ya. Kenapa berubah sekarang mengambil keputusan menjadi Finisia? Wah ini ndak pernah ini eksklusif ini. Coba dijawab dengan hati-hati. Berat gitu. Bilang sejak kapan karya seni itu di kotak-kotakan berdasarkan demografi? Betul. Jadi kalau kita berkarya di Papua, kita bukan artis nasional. Ya. Dia tidak bisa jawab. Film ini kuenya besar sekali dan dikuasai oleh segelintir orang di pusat. Jadi bagian dari perlawanan ini. Perlawanan sebenarnya, bukan perlawanan. Suka sekali menjebak ini. 3, 2, 1, action. Selamat datang Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji. Saya sangat menghindari panggilan itu. Kenapa? Apa Haji itu kan bagian dari ibadah tuh. Yeah. Sama aja dengan sholat, zakat, puasa. Kenapa Haji harus dipanggil Haji? Jadi kalau misalnya kita semua laksanakan itu ibadah, berarti harus juga dipanggil Pak Salat, Pak Sakat. Tuh. Tapi kenapa masih menerima Pak Adem? Saya tidak pernah menerima, saya selalu protes. Setiap ada yang panggil. Cuman ada beberapa orang yang masih ngotot panggil itu. Ya, saya juga tahu biasa kalau saya ceritai ini di belakang, bilang itu Pak Haji bilang. Iya, siapa nih cerita dibilang Pak Haji nih? Gelar Haji itu adalah beban juga. Ekspektasinya orang sama yang namanya Haji kan tiap hari di masjid Pak. Ya. Tiba-tiba kita nongkrong di kafe, ngapain Jo Haji ada di situ? Tidak enak. Tiba-tiba bunyi azan, ndak pikir salat, bilang kenapa saya ada Pak Haji di situ? Padahal dia tidak tahu, mungkin ada halangan sedikit, mungkin sholat di rumah, atau sholat berjamaah sama keluarga kan. Intinya begini, Haji ndak usah ditempelkan di nama. Saya sangat menolak itu. Jadi siapa Pak mau dipanggil saja supaya ini penonton tahu. Aku mau saja tuh. Iya. Saya panggil karena di sini Lelengku panggil apa lagi Om, bro April. Ya. Walaupun secara umur saya jauh lebih. Iya, terlalu 4 kali lipat. 4 kali lipat. Ada tuh kalau saya berumur 5 tahun dan kamu berumur setengah dari umur saya. Ya. Kalau saya sudah 50 tahun, berarti kamu umur berapa? 25 tahun. Iya. Ya. Salah. Kenapa yang salah? Saya umur 5 tahun. Oh, saya umurnya 2,5 tahun berarti. Iya. Ya. Berarti kalau saya 50 tahun, berapa umurmu? 25 tahun. Salah. Kenapa? Kan setengahnya tuh. Beda 2,5 tahun, Jeki. Artinya kan kalau saya 50 tahun, kok cuma berarti kau 47,5. Beda 2,5 tahun jadi musim logika macam apa itu? Dari pertanyaan saja keliru. Umurmu setengah umur saya. Kita perjelas dulu. Ya. Umurmu setengah umur saya. Saya 5 tahun, berarti kamu 2,5 tahun. Perbedaan tak adalah 2,5 tahun. Jadi kalau saya umur 50, kita tetap 2,5 tahun. Oh, ya tahu ya. Mesti pertanyaannya sahanu. Tidak. Nggak bertanya bilang oh ya sih. Setengah? Ya, kalau enggak bertanya, kalau kecuali pertanyaannya bilang kalau 50 setengahnya berapa? Saya enggak bilang setengah. Kalau saya 50 berarti kau umur berapa? Oh iya. Oke, mau tanya dulu Pak. Ini ada orang mau sempat titip pertanyaan sama saya. Betul Ki bilang haji traveling Ki dulu? Umroh. Umroh travel. Jadi 2017 itu saya hampir umroh bersama apa itu yang kemarin bermasalah? Abu-abu. Ya itu sudah. Ya. Ya abu-abu. Ya abu-abu. Ya. Warna abu-abu. Iya. Ya. Waktu itu ceritanya saya keluarga sama Mace mau umroh. Ya. Pergi datang ke acara expo terakhirnya itu travel di hari Minggu. Oh lagi pameran, ada pameran. Lagi pameran. Pak setor maki sekian, berangkat Januari. Yeah. Toh saya waktu itu bulan-bulan Februari lah. 2017.
Nggak tahu kenapa saya bilang, iya saya dulu diskusikan dulu sama istriku toh. Ya. Malamnya saya mau transfer. Bermasalah itu mobile bankingku cuma. Kira-kira bermasalah itu abu-abu. Iya, bukan mobile banking tidak bisa transfer toh. Akhirnya iseng-iseng mencari. Sebenarnya ada tiketku sebelum itu, ada dikasih tiket sama adikku yang kerja di AirAsia, tapi berangkat dari Kuala Lumpur, dan itu cuma untuk saya, istriku sama Mace, free PP, toh, cuman kan harus urus lagi yang lain-lain toh. Nah malamnya itu kita cek di aplikasi travel, ada tiket murah dari Kuala Lumpur ke Jeddah, cuman 1,9. Tiket pesawat. Tuh. Baru sudah mendaftar? Belum bayar. Oh, baru mendaftar. Belum ada komitmen. Baru ambil formulir lah, belum belum transfer. Kita mau bahas ini. Anunya apa? Prosesnya ini. Iya, anunya mau konfirmasi berhasil apalagi berhasil, dan itu kita sampai pulang. Enak itu kalau traveling gitu. Murah. Tapi tidak setengah mati karena cari makanan. Tidak malah justru kita lebih bebas. Mau kemana-mana. Hotel cari sendiri. Hotel cari sendiri. Cari sendiri, beli di Traveloka, beli di di Agoda, beli di ini pakai kartu kredit tuh. Biasa aja, enggak. Intinya begini, waktu itu bulan Ramadan, orang pergi umroh, kalau lewat travel paketnya paling murah 35 sampai 40 per orang. Oke. Saya 6 orang cuma menghabiskan 90. Wih, 6 orang? 6 orang. Saya, istriku, anakku 3. Nah, per pakai 1 orang 30. Kalau lewat travel kok. Ya, berarti seandainya 6 orang 3 kalian sekitar 6 kali 3 180 hampir 200. Nah, saya ini cuma 90. Itu sudah error nah. Apa itu error? Error artinya saya tidak mempersiapkan tiket pulang dari Kuala Lumpur ke Makassar. Jadi saya harus ke Lombok dulu. Oh, seandainya persiapkan. Mungkin cuma 80 ji. Di mana caranya itu bisa begitu kah? Gampang. Terserah kalau mau dibahas di sini bisa tuh. Sebentar. Akhirnya nanti nih judulnya kan cara umroh backpacker. Nanti itu kita bahas dulu karena mungkin di undangan kedua kalinya kan biasa podcast itu 2 kali tuh. Fokus bahas itu saja. Tahu bagaimana caranya. Nah, kita profiling dulu Bro Amril ini yang tidak mau dipanggil Pak Aji. Jangan. Kalau dipanggil Om Amril juga nanti katanya ketuaan kan bos lagi. Aman, memang tua mah. Panggil Om Amril deh karena beda uban sama kita. Ubanku sudah kusumer teh. Ada ubanku saya kan. Iya, kelihatan kayak. Enggak silo sengaja saya pakai cahaya putih tuh. Terima kasih lampu kuning. Om Amril ini adalah produser Uang Panai, Halo Makassar, dan terakhir Anak Muda Palsu memproduseri. Sebelumnya saya mau bahas itu 2. Kita mau cerita dulu ini Uang Panai. Kasih jelas memang di video ini siapa sebenarnya produser Uang Panai ini. Berangkat dari ide nah. Waktu itu memang saya kan sebenarnya bukan orang yang tinggal di Makassar. Saya ini pindahan dari Jakarta. Ya, bukan dari Biak. Dari Biak, lulus SMA saya langsung ke. Tunggu dulu, di Biak saya pernah di sini 2 tahun di IMIM. Ya, IMIM sini pesantren. Ya. Kok anak santri apa ini? Ya. Tapi tidak selesai. Ya. Terus saya kembali ke Biak, lulus SMA saya langsung ke Jakarta, selesaikan kuliah, kerja, menikah. Oh, di sana memang berkeluarga. Ya. Nanti 2004 baru saya pindah ke sini, 2003 baru saya masuk ke Makassar. Ya. Relatif tidak ada temanku. 2011. 2003. Tidak ada temanku di sini. 1-2 aja lah yang saya kenal. Ya. Jadi selama sampai 2015 itu saya punya teman di Makassar itu terbatas sebenarnya. Sudah 3 tahun itu. Enggak, dari 2003 sampai 2015. Wih. Iya. Lama juga dia. Iya, maksudnya saya kan orangnya jarang keluar. Tapi jadi rajin ngopi. Ya bertemanku tuh circleku sempit sebenarnya. Oh, iya. Tidak seluas Bapak, tidak seluas teman-teman yang lain yang ada di mana dikenal, ada di mana dikenal. Iya. Nah, jadi waktu itu ada saya ketemu sama Halim. Ya. Punya ide bikin film
gara-gara waktu itu pergi nonton di Rumata Film di anunya Riri Risa, ada film indie diputar di situ, dan saya pulang dan bilang, kalau cuma film begitu bisa kita bikin sendiri. Berdua kini nonton sama-sama di situ sama Halim, toh? Oh, sama Halim Gani, kasih jelas Gani, memang. Ya. Terus pulang dari situ saya bilang, ayo deh kita bikin film sendiri. Waktu itu Halim sudah punya ide cerita, cuman begitu saya baca skripnya, saya bilang terlalu idealis kini anunya apa? Ceritanya dari judul. Maksudnya apa yang bawa itu pertama skripnya tentang apa? Tentang percintaan juga, orang yang mau menikah juga. Halim yang bikin ini. Halim yang bikin pertama toh. Tapi mulai dari judul, terus genre, kemudian idenya apa segala macam waktu itu ya kebetulan saya yang pikir belum pak kepikiran waktu itu sama Andi Syawal, Andi Matuju. Tapi waktu jalan itu saya sudah sering ke rumahnya Andi. Sebelumnya ini rencana film ini. Ya, karena ada bisnis yang saya jalankan juga kan. Di ini dia punya toko vapor waktu itu. Begitu idenya sudah saya godok sama Halim, saya berpikir kita tidak punya network ini untuk kasih jalan ini barang. Maksudnya mau cari SDM di mana, kemudian jaringan untuk cari sponsor dan segala macam. Yang kepikiran pertama pada saya itu karena dekat dengan rumah juga ya Andi. Gara-gara hanya sering ini selama ini berbisnis vapor pada saat itu. Ya, maksudnya dalam 1 minggu pasti ada jadwalku ke tempatnya lah main. Oh gitu deh. Saya lihat juga dia ada bisnis foto. Sama-sama jadi foto. Ya, karena sama-sama kan Om Amril ini juga berangkat di Violet. Saya juga fotografer toh, jadi di situ ceritalah. Ayo kita bikin film apa segala macam. Nah saya ingat sekali waktu itu pertama kali kita latihan dulu lah, belum pernah bikin film tuh. Karena saya ingat sebelum itu ke rumahnya Sawal, Andi Matuju, kita ketemu sama-sama di warkop. Betul. Sama apa lagi Gani, kita berdua. Kita bilang saya mau ke sana bahas masalah ini film. Cuma itu di situ pertemuannya situ. Di situ dari awalnya toh. Nah, terus berjalan. Saya aja teman-teman yang saya kenal kayak ada dulu namanya Dr. Wahyudi. Sempat ini berhenti. Jadi waktu itu kita keluarkan itu proposal bulan Agustus Juni 2015. Iya 2015. Kemudian hilang begitu saja. Kayak nggak ada orang yang cukup gila untuk mensponsori ini proyek toh. Tapi memang pada saat itu belum terbangun seperti sekarang ekosistemnya film itu. Belum tidak ada pikiran ke sana. Jadi pas bulan November Wahyudi ini ketemu sama Pak Niki yang investor itu toh. Mereka saya tidak tahu apa pertimbangannya. Dia mau membiayai ini film tapi setengah dari anggaran yang kita ajukan. Waktu itu kan kita ajukan kurang lebih sekitar 900-an sekian lah. Tapi yang disetujui cuman setengahnya. Makanya saya bilang sama Andi, waktu itu dia kan ada di komunitas pengusaha tangan di atas. Kita collab sama teman-teman ini siapa yang bisa bantu ini barang. Awalnya ke situ. Makanya kan banyak teman-teman dari TDA masuk ke dalam film ini untuk waktu awal-awal toh. Kayak Mambis, terus Papbis juga. Oh jadi dari situ yang pertemuannya. Jadi kita banyak terbantu juga sama teman-teman di TDA waktu itu yang untuk sumbang-sumbang ide toh. Termasuk Mi Chandra. Waktu dipakai tempatnya buat casting. Ya semua jalan tanpa planning yang karena kita juga buta-buta bagaimana caranya bikin film ya. Apa yang ada dalam pikiran itu yang kita jalankan. Pertanyaannya, kenapa bisa berubah? Kan berdiri namanya Makita, rumah apa sih? Rumah produksi namanya kan? PH. PH namanya Makita ya. Kenapa berubah sekarang mengambil keputusan menjadi Finisia? Wah ini enggak pernah ini eksklusif ini. Coba dijawab dengan hati-hati. Berat gitu. Apa kira untuk jawaban publiknya ini apa? Biasa aja dalam bisnis itu ada perbedaan visi tuh. Kalau sudah jalan yang satu visinya ke sini, yang satu visinya ke sini kan tidak mungkin ada 2 kapten dalam satu kapal. Nah itu. Tapi benar itu hari memang kah waktu masih di Makita memproduksi seri 2 orang 2 orang produser memang. Kenapa mesti 2? Kesepakatannya.
Tidak tahu apa pertimbangannya, jadi karena bukan satu. Ya itu waktu itu saya pertimbanganku saya urus di internal ya. Dan Mat7 mengurus bagian eksternal. Itu sebenarnya pembagian jobnya. Tapi saya labelnya tetap produser dua-dua. Iya. Kenapa? Biasa aja kalau di dalam iya biasa malah ada sampai 3. Oh iya. Sutradara juga biasa ada 2. Iya, iya. Cuman kan pembagian jobnya di internal itu kan macam-macam. Ya. Ada yang kalau sekarang kayak definisi saya masih terapkan. Ya. Saya urus mulai dari lini produksi, mulai dari planning sampai post. Ya. Sementara produser yang satunya mengurus urusan eksternal. Maksudnya investor, ya kan, terus sponsor. Ya. Nah, pemasarannya juga dia urus. Iya, itu dia yang urus. Jadi saya enggak campuri urusan promosi dan segala macam, tapi saya fokus ke dalam. Nah, pertanyaan kembali, kenapa bisa berubah namanya? Ya itu ada sedikit drama lah. Tapi bukan sama Andi. Oh, bukan. Bukan sama Andi. Sama siapa? Sama yang Bapak dokter. Oh, iya. Misalnya enggak perlu Ji. Ya, dipublish. Enggak perlu jadi expose toh. Karena ya, privasi lah. Ya. Intinya beda sudut pandang nih. Beda sudut pandang. Jadi ya pasti kelihatan di kemarin-kemarin drama-dramanya nih. Uang Panai itu termasuk dari sisi Halim. Nah, cuman kalau pada prinsipnya saya ini enggak suka drama. Ya. Apalagi Om ambil posisi di mana pada saat itu? Saya intinya itu saya mau bekerja dengan orang yang tidak suka drama. Oh, enggak usah mikir drama-drama atau ada playing victim lah biasa. Iya, atau akhirnya saya bilang daripada saya satu mobil, satu kendaraan sama orang yang suka drama, lebih baik saya bawa kendaraan sendiri. Itu pertimbanganku. Lahirlah Finis ya. Dan saya mengajak teman-teman yang masih sepemikiran bahwa ayo yang tidak suka drama di mobil ini Maki. Begitu loh. Lahirin Finis ya? Iya. Jadi siapa yang punya Finis ya sekarang? Kepemilikan kalau saham ya ada Asari, ya. Saya sama Om Dadang yang jadi. Oh ya, jadi apa lagi namanya? Yang jadi sutradara di Halo Makassar sama Anak Muda Palsu. Oh, yang 3 ini. Ya. Jadi ini yang diajak di kapal Finisya orang-orang yang tidak suka drama. Yang tidak suka drama. Dan memang jarang semenjak kita Halo Makassar sampai Anak Muda Palsu jarang gitu expose macam-macam yang aneh-aneh. Tidak ada lagi drama-drama. Tidak ada drama-drama tuh. Begitu. Jadi begini juga kita harus kasih lurus. Ya, tanpa tanpa menyampingkan orang yang suka drama, mungkin ya suka drama begitu, tanpa bukan berarti kita membenci begitu. Tidak. Jadi saya beda kisah aja. Saya lebih baik begini, lebih baik kita berteman secara sosial daripada kita drama urusan bisnis. Karena film itu kita yang bikin drama, jangan kita ikut main drama juga gitu. Biasa emang apa memang bebannya kalau ada drama-drama kan? Jauh-jauh gitu Mak. Sebenarnya kan motivasinya orang masuk ke film itu kan kita tidak bisa tebak apa sebenarnya mereka punya goals. Ada yang memang cari uang, ada yang mau cari nama, maksudnya sebagai ajang kendaraannya untuk kasih naik namanya. Yeah. Nah, kadang-kadang gol-gol itu dilakukan dengan cara-cara yang menurutku kurang etis gitu ya. Yang mana menurut apa yang kita paling bisa terima gol apa yang bilangsnya wajar jika memang goalsmu itu kalau masuk ke dalam dunia film? Orang yang mau berkarya, orang yang mau maksudnya mau bekerja tanpa mau bikin, ya kalaupun misalnya ada masalah bukan barang diekspos. Jadi kalau menurut sendiri bukan berarti film ini dijadikan ke alat untuk aktualisasi lah untuk pengakuan sosial. Bukan enggak. Kalau mau kayak begitu tuh mungkin tiap hari mah ada di media. Tapi buktinya jarang di media pada saat itu. Padahal saya lihat ada jadi biasa kalau proses sebelum tayang toh. Iya, cuman bukan saya yang mendatangi media. Media yang datang. Bukan jalan istilahnya anak sekarang, bukan jalan ninjata di situ. Bukan. Pertanyaannya, jadi apa kita cari di film? Passion. Bukan uang?
uang juga, industri belum menjadi industri nah kalau film di Makassar itu. Jadi sekarang saya punya cita-cita sebenarnya dari awal untuk film desentralisasi Ci. Selama ini kan film kita selalu dicekoki dengan konten-konten Jakarta. Bahasa lu kue. Permasalahan-permasalahan yang ditampilkan di film masalah-masalah orang-orang metropolitan. Apalagi nanti dibilang keren ki bahasa ketika kita bicara lugue toh. Orang tidak mengenal budaya Makassar Bugis. Dan cuma tahu sedikit. Akhirnya banyak prasangka-prasangka terhadap orang Makassar. Orang Makassar itu kasar-kasar. Nah, salah satu medianya adalah kita sampaikan lewat film. Jadi itu jadi memang tidak ada. Saya cuma mau ada desentralisasi industri. Maksudnya film ini kuenya besar sekali dan dikuasai oleh segelintir orang di pusat. Jadi bagian dari perlawanan ini. Perlawanan sebenarnya, bukan perlawanan. Suka sekali menjebak ini. Tidak, apa namanya? Begitu memang. Kita lihat ambil contoh lah ke India lah. Ya. India toh. India itu selain saya suka nonton filmnya, saya suka lihat industrinya. Di India itu film-film produksinya mereka tuh segmented Maksudnya bagaimana di segmented itu? Orang Tamil punya film Tamil sendiri. Orang Banggal punya film segmented secara demografi maksudnya. Secara demografi, secara budaya, secara bahasa. Jadi setiap di film India ini beda-beda, ada memang bahasanya beda-beda. Dan pusatnya itu ada yang namanya Bollywood. Yang bisa diterima secara universal. Di situ lahir Shahrukh Khan, Amir Khan. Tapi mereka itu berangkat dari film-film kecil ini semua. Dari ini yang istilah sekarangnya lokal-lokal setempat. Betul. Apa yang kita mau pelajari dari situ? Bahwa setiap daerah punya potensi untuk berkembang. Tapi nanti kan jangan dikerdilkan dengan kata-kata film daerah. Setuju gitu dibilang film lokal. Tidak. Karena saya kemarin waktu Uang Panai mendapat penghargaan dari SCTV. Saya nonton, saya jengkel ketika secara pribadi saya dibilang film daerah. Film daerah terbaik. Terbaik. Maksudku, memangnya Jakarta itu bukan daerah kah? Tahun lalu saya dipanggil jadi pembicara di acara Idea Fest. Khusus bidang film. Kebetulan di situ ada juga sutradara film dari Surabaya. Kemudian di situ memang judulnya itu potensi film lokal. Jadi saya langsung protes, saya bilang itu maksudnya film lokal, film daerah apa gitu kan? Apa parameternya yang menentukan bahwa ini film daerah? Ini film nasional. Atau film lokal, film nasional apa parameternya? Apa parameternya? Terus ada panelis peserta bilang artisnya. Wah, kembali lagi. Saya bilang, sejak kapan karya seni itu di kotak-kotakan berdasarkan demografi? Betul. Jadi kalau kita berkarya di Papua, kita bukan artis nasional. Dia tidak bisa jawab. Terus saya bilang, apa lagi bahasanya? Lah, film-film nasional kebanyakan juga pakai logat-logat Jakarta kok. Logat Betawi. Logat Betawi. Ada juga kan logat. Ini kan kita film yang kita buat bukan pakai bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia dengan aksen. Aksennya atau yang beda. Bahasanya, nadanya lah. Iya, aksen. Kita begini aksen aksen Makassar, tapi orang mengerti. Kita tidak pakai bahasa Makassar. Malah lebih ekstrim lagi film Yowis Band yang full pakai bahasa Jawa. Tapi bagus. Tapi kenapa dianggap film nasional? Betul. Karena masih di Jawa diproduksinya, jadi nasional kita cuma ada di Jawa. Saya bilang begitu. Apa nih jawabnya? Mereka diam-diam saya. Ada beberapa orang. Iya gitu ya. Ngangguk-ngangguk bahwa ada kesalahan cara berpikir bahwa kalau film itu diproduksi di Jakarta itu film nasional. Kalau film diproduksi di luar Jakarta itu film daerah. Tapi kan bagaimana kalau di luar negeri? Saya tidak tahu, siapa tahu kita lebih tahu yang masalah film tentang ada Bollywood dan Hollywood. Apakah itu parameternya dia dikatakan film nasionalnya mereka ketika diproduksi di Bollywood atau Hollywood itu? Kalau di luar bukan dibagi berdasarkan film nasional atau film lokal. Bagi apa dia? Dibagi kelas.
Bagaimana itu? Ada kelas A, kelas B, kelas C. Kelas ada di parameter teknisnya mungkin. Parameter teknis, kemudian ada standar artis-artis yang dipakai, artis yang maksudnya yang terus masalah distribusi. Distribusi apa? Distribusi filmnya. Nah itu kalau artisnya kenapa mesti ada taruh nanti ada Reza Hardian di film tak baru bilang film nasional begitu kah? Bukan, apa ya? Karena ada Tonji juga sebenarnya bukan lebih ke artis sih kalau saya lihat, lebih ke distribusi. Siapa yang mau konsumsi kini film lah? Ya, artinya gini, siapa yang keluarkan ini film? Siapa yang kasih? Itu kan produksi, wilayah produksi. Siapa keluarkan? Kalau kita bicara industri kayak di Hollywood, biasa kita buka film, awal-awal film itu ada Universal, ada Marvel, bukan Marvel, Sony, Disney. Mereka ini adalah distributor, bukan produsen. Kan biasa setelah Universal Studio keluar ada di belakang in associate with. Ada distributornya. Ada nama PH-nya. Ya. Oh ya PH-nya bikin. Ya, PH-nya ini yang produksi ini film, bukan Universalnya. Oh, ini ekosistem yang belum jadi kita di sini. Belum. Tapi bagaimana dengan di Indonesia Barat? Sudah begitu Mi? Tidak juga. Jadi begini, Indonesia itu bahkan di Jakarta sekalipun saya anggap belum menjadi industri, karena kayak Falcon bikin film, dia aja juga yang produksi, dia juga yang distribusi, dia juga yang promosi, gitu toh. Star Vision juga begitu. Dia produksi, dia promosi. Jalan sendiri-sendiri, toh. Kalau di luar? Kalau di luar sistemnya sudah ada beberapa pihak distributor besar kayak Sony, Universal, terus MGM. Dia khusus distribusi memang. Mereka memilah-milah. Misalnya begini. Misalnya Pixar ini produksi dia. Produksi. Jadi misalnya Sony Universal dapat punya skrip. Ada animasi skrip bagus yang diproduksi. Siapa yang spesialis di kerja animasi nih? Animasi, kasih Pixar. Pixar kerja. Terus nanti yang distribusi? Ya, Universal. Berarti di sana PH memang semacam kayak istilahnya industri fisik lah di sini, pabrik milah. Pabrik. Ada pabrik khusus. Tapi yang kasih jalan gitu distribusi barangmu kan bukan beda. Tahu kan? Iya, beda. Iya. Sama aja. Contoh kayak beginilah. Indo yang marmar lah. Ada mungkin yang nanti. Ya, mereka sisi retailnya. Iya, sisi retailnya yang distribusi. Ya. Kan ada juga biasa kayak kita bisnis vapor toh misalnya. Yang bikin liquid itu tidak bikin toko. Tidak. Mereka kasih ke distributor. Malah lebih jalan ke industrinya ini daripada film. Jadi sekarang masih main vapor jualan di Sudiang. Ini piring dapur ada di sini. Nah ini bertanya juga begini. Tapi saya masih belum clear kini tadi, belum bikin statement yang apalagi bisa dipegangan. Bukan mencari sesuap nasi dalam film. Bonus. Kalau ada nasi di situ bonus. Kalau tidak, selama 3 film ini ada yang kalah. Apanya? Kalah istilahnya itu rugi waktu, pikiran, dan tidak ada bonus. Di film kedua kali ya. Kalah. Bukan kalah, sebenarnya nggak ada yang nggak bisa dinilai itu kita punya portfolio dengan uang. Nggak boleh dinilai itu. Apa alasannya? Karya. Kalau besok saya sudah tidak ada, masih bisa diingat di situ. Oh begitu. Berarti kita memang ada yang kasih tinggal di situ tuh. Landasan tak memang bukan uang di film ini. Kalau saya mau cari uang, lama saya tinggal ini barang. Memang karya jadi. Karya. Karena ada juga sebenarnya memang ada harapan bahwa kalau ini menjadi industri bahwa kita sudah bisa ya sama aja lah kalau kau usaha kaos di awal-awal tidak mengharapkan keuntungan dulu. Tidak. Tapi begitu ada brand awareness kita angkat. Bahwa Kampung Merdeka kalau bikin kaos dengan kualitas begini menjadi jaminan mutu, datang sendiri gitu. Ya, tapi tidak takut suatu hari bakal berubah itu, karena ada kan istilahnya kemarin saya buat video sama Juan itu. Jadi ada istilahnya dia bilang kita berada di frekuensi berbeda, akan berubah frekuensi kita. Jadi misalnya nanti ini lagi di situ frekuensi gue, saya lagi nyaman di situ. Sekarang lagi frekuensi kita di sini. Saya tidak perlu uang. Apabila nanti kan uang ini bisa memabukkan juga, bisa membuat kita silau dan mengalir. Kalau ada pikiran ke sana. Kalau begitu
dari awal memang begitu pertimbanganku. Nggak mungkin jadi ini Halo Makassar sama Anak Muda Palsu. Kenapa? Apa? Iya karena kan targetnya uang gitu. Iya. Kalau memang kita targetnya uang Iya. tidak jalan ini barang gitu. Karena tidak masuk hitungan maksudnya. Tidak masuk hitungan. Biasa sampai keluar uang pribadi. Aduh, saya di uang panai itu habis-habisan. Uang pribadi? Uang pribadi juga keluar. Kenapa mau gitu? Om ya, Amri tak kalah basam itu orang sudah namanya kita apa? Terus terang saya pribadi tuh pegang yang namanya komitmen. Jadi kalau di awal saya bilang, ayo kita basah sekalian gitu. Yang setengah-setengah. Nggak ada kata mundur. Nggak ada kata mundur. Jadi makanya di Wampana itu sempat di pertengahan produksi banyak anak-anak yang kabur. Toh, saya sampai bawa tripod sendiri ke pas di mana? Ke kalau kau masih ingat adegannya itu ada adegannya Anca yang mau pergi larian sama Risna. Ya. Yang naik motor, naik ojek. Iya, naik ojek. Itu saya pegang kamera sendiri. Nah, bukan bagianku itu. Kenapa bisa? Karena banyak anak yang dalam tanda kutip menyerah. Sudah tidak ada uang untuk produksi. Habis. Kemudian datang jadwal juga. Ya maksudku saya tidak bisa tidak bisa salahkan mereka juga karena realistis. Iya, realistis bahwa mereka punya pekerjaan masing-masing yang mereka punya target hidup masing-masing, mereka punya keluarga yang harus dia hidupi. Punya kompor lah masing-masing harus menyala. Jadi ya saya bilang ya, apa yang bisa saya lakukan gitu. Jadi sampai pegang kamera di situ. Iya, padahal bukan maksudku. Walaupun memang saya fotografer, tapi kan bukan menjadi job description di situ. Tapi ya namanya kita sudah terlanjur basah ini ceritanya. Tak kalah basah sama kita ya, sekalian basah gitu. Tapi memang apa lagi? Cari uangnya di tempat lain. Bisnisnya apa selain itu, Pak Dek? Supaya orang tahu bilang jangan sampai bilang Om Amril ini cari uang di film. Bah. Ini salah satu. Di mana? Vapor. Di Sudiang. Analog cafe. Saya punya cafe juga. Tapi bagaimana saat corona? Corona lagi close dulu. Tapi mau dibuat toh? Ada beberapa proyek juga saya handle kemarin di Kalimantan. Yang pemasangan listrik itu ya? Pemasangan kabel listrik sutet istilahnya. Sutet ya. Tuh dari Banjarmasin sampai Palangkaraya yang kita ganti kabelnya. Ada jadi status itu kelihatan lah. Tahun lalu tuh rajin ke upload foto-foto ke tower toh. Itu lagi cari uang itu. Ya, itu lagi cari uang. Itu karena rugi di film. Tidak tuh. Tidak. Nah, waktu itu begini ya. Waktu penayangan film Anak Muda Palsu, saya cuma ada di Makassar hari pertama. Pas tayangnya, Ji? Pas tayangnya. Hari kedua? Hari kedua saya sudah kembali ke Kalimantan. Kalau saya mau cari uang di film, saya mau cari nama di film, tinggal di sini. Jadi, karena lagi banyak expose media tuh. Kau memang butuh pengakuan. Iya. Maksudnya dikenal banyak orang. Iya. Hey, saya produser nih. Iya tuh. Saya pasti tinggal lah. Saya tapi ada tanggung jawab di Kalimantan yang harus saya selesaikan. Ini memang bisnis di situ ya. Kalau bisnis uang memang orientasinya. Ya. Di sana memang siapa yang mau buang jadi Bang Toyib 2 tahun. Kalau tidak ada didapat tuh. Jadi tapi sekarang mau produksi lagi film? Insya Allah. Ini sebenarnya sebentar malam saya lanjut lagi bahasan apa? Skrip. Film apa? Dibuka di sini kah? Tidak, kelanjutannya enggak. Kelanjutan ya. Kalau mau dibuka silakan. Saya lagi mempersiapkan